Seorang wanita tua datang setiap hari ke sebuah minimarket. Dengan wajah penuh keyakinan, ia berkata bahwa dialah pemilik toko dan semua barang adalah miliknya. Anehnya, para pegawai tidak berani melawan karena takut kehilangan pekerjaan. Namun ketika kamera CCTV dibuka dan identitas wanita itu akhirnya terungkap, seluruh isi toko terdiam. Ternyata selama ini ia bukan orang kaya, bukan pula pemilik perusahaan. Ia hanyalah seorang perempuan terlantar yang sudah berhari-hari menahan lapar. Tapi kebohongan yang ia lakukan akhirnya mengundang azab yang tak pernah ia bayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Kehidupan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang halal, serta hati yang penuh rasa syukur. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah yang bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Mari kita mulai kisah hari ini. Pagi itu matahari baru saja naik ketika aktivitas di sebuah minimarket bernama Indomaret di pinggir jalan raya mulai ramai. Para pegawai sibuk menyusun barang di rak, mengecek stok, dan menyambut pelanggan yang datang silih berganti. Seperti hari-hari biasanya, suasana toko tampak tertib. Musik pelan terdengar dari pengeras suara, pendingin ruangan membuat udara terasa nyaman, dan kasir melayani setiap pembeli dengan ramah. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa pagi itu akan menjadi awal dari sebuah kejadian aneh yang terus berulang selama berbulan-bulan. Kejadian itu bukan hanya membuat para pegawai ketakutan, tetapi juga hampir menghancurkan masa depan salah satu dari mereka. Semua berawal dari kedatangan seorang wanita tua berpakaian lusuh yang berjalan tertatih-tatih sambil membawa kantong plastik hitam yang sudah robek di beberapa bagian. Wanita itu memiliki rambut yang kusut, wajah yang dipenuhi kerutan, dan pakaian yang tampak sangat usang. Sandalnya bahkan sudah hampir putus sehingga setiap kali melangkah terdengar suara gesekan dengan lantai keramik toko. Beberapa pelanggan memandangnya dengan rasa iba, sementara sebagian lainnya langsung menghindar karena mengira ia akan meminta-minta. Namun di luar dugaan, wanita tua itu sama sekali tidak meminta uang. Ia justru berjalan dengan penuh percaya diri menuju rak makanan ringan, mengambil beberapa bungkus biskuit, mie instan, susu, gula, kopi, minyak goreng, dan berbagai kebutuhan lainnya. Gerak-geriknya begitu tenang seolah semua barang itu memang miliknya. Tidak ada sedikit pun keraguan di wajahnya ketika tangannya terus memasukkan barang-barang ke dalam kantong plastik yang sudah penuh sesak. Saat tiba di dekat kasir, seorang pegawai muda bernama Dimas tersenyum sopan lalu berkata, "Maaf, Bu, barangnya belum dibayar." Kalimat itu sebenarnya diucapkan dengan sangat hati-hati karena Dimas tidak ingin mempermalukan pelanggan manapun. Namun reaksi wanita tua itu benar-benar di luar dugaan. Ia menatap Dimas dengan tajam, mengangkat dagunya, lalu berkata dengan suara keras hingga terdengar oleh semua orang di dalam toko, "Bayar? Memangnya kamu tidak kenal saya? Saya ini pemilik toko ini. Semua barang di sini milik saya. Kamu hanya pegawai baru, jadi jangan sok mengatur." Mendengar ucapan itu, Dimas langsung terdiam. Ia baru 3 minggu bekerja sehingga belum mengenal semua orang yang berkaitan dengan toko tersebut. Dalam pikirannya muncul rasa takut kalau wanita itu benar-benar pemilik minimarket yang sedang menyamar untuk menguji para pegawainya. Beberapa pelanggan mulai berbisik-bisik. Ada yang percaya, ada pula yang menganggap wanita itu hanya sedang bercanda. Dimas mencoba menghubungi kepala toko melalui telepon, tetapi saat itu kepala toko sedang berada di gudang belakang menerima kiriman barang sehingga tidak langsung mengangkat panggilan. Sementara itu wanita tua tersebut terus berjalan keluar sambil membawa seluruh barang belanjaannya tanpa membayar sepeser pun. Dimas hanya mampu memandang punggung wanita itu dengan jantung berdebar kencang. Ia sadar bahwa jika ternyata wanita tersebut bukan pemilik toko, kerugian itu pasti akan menjadi tanggung jawab pegawai yang sedang berjaga di kasir. Tidak lama kemudian kepala toko bernama Pak Arman datang setelah mendengar laporan dari Dimas. Wajahnya langsung berubah serius ketika mengetahui ada seseorang yang membawa barang keluar tanpa transaksi. Ia segera memeriksa rekaman CCTV,
Tetapi kamera hanya memperlihatkan wanita tua itu mengambil barang dan pergi. Tidak ada tanda-tanda kekerasan ataupun ancaman. Dimas menjelaskan bahwa wanita itu mengaku sebagai pemilik toko. Pak Arman menghela napas panjang. Ia sendiri tidak pernah melihat wanita tersebut sebelumnya. Namun ia juga tidak berani langsung mengambil kesimpulan karena jaringan minimarket memiliki banyak pemilik saham dan investor yang tidak semuanya dikenalnya. Akhirnya ia hanya memberikan peringatan kepada Dimas agar lebih berhati-hati jika kejadian serupa terulang. Esok harinya, sesuatu yang lebih mengejutkan kembali terjadi. Tepat pada jam yang hampir sama, wanita tua itu datang lagi. Kali ini langkahnya jauh lebih percaya diri. Ia bahkan menyapa beberapa pegawai seolah sudah mengenal mereka sejak lama. Tanpa merasa bersalah, ia kembali mengambil berbagai kebutuhan pokok, termasuk beras, telur, sabun, dan susu. Para pegawai saling berpandangan. Tidak ada satupun yang berani menghentikannya. Mereka masih teringat ucapan wanita itu sehari sebelumnya. Ketakutan kehilangan pekerjaan membuat semua orang memilih diam. Ketika ia melewati kasir, wanita itu hanya berkata singkat, "Catat saja. Nanti saya urus." Setelah itu ia kembali keluar dari toko tanpa membayar. Kerugian toko mulai bertambah setiap hari. Bagian audit menemukan adanya selisih stok yang nilainya terus meningkat. Pak Arman dipanggil oleh kantor pusat untuk memberikan penjelasan. Wajahnya tampak semakin murung karena ia sendiri tidak memiliki jawaban yang memuaskan. Setiap kali ditanya mengapa seseorang bisa membawa barang keluar tanpa pembayaran, ia hanya mampu menjelaskan bahwa pegawainya takut kepada wanita yang mengaku sebagai pemilik toko. Penjelasan itu justru terdengar aneh di telinga pihak kantor pusat. Mereka mulai mencurigai adanya kerjasama antara pegawai dan wanita tersebut untuk melakukan pencurian secara perlahan. Kecurigaan itu membuat suasana kerja berubah menjadi penuh tekanan. Tidak ada lagi canda tawa di ruang istirahat pegawai. Semua orang dihantui rasa takut akan kehilangan pekerjaan. Di sisi lain, wanita tua itu semakin sering datang. Ia mulai mengenal nama beberapa pegawai, bahkan terkadang memberi perintah dengan nada tinggi. "Ra itu jangan berantakan. Barang baru taruh di depan," katanya suatu siang. Yang lebih mengejutkan, beberapa pelanggan yang tidak mengetahui keadaan sebenarnya mulai percaya bahwa wanita itu memang memiliki hubungan penting dengan toko tersebut. Cara bicaranya yang penuh keyakinan membuat banyak orang terkecoh. Bahkan ada pelanggan yang sempat menundukkan kepala sambil tersenyum hormat kepadanya. Wanita itu menikmati semua perhatian tersebut. Untuk sesaat, ia merasakan dirinya benar-benar menjadi orang penting yang dihormati semua orang, sesuatu yang mungkin sudah lama tidak pernah ia rasakan dalam hidupnya. Malam harinya, setelah toko tutup, Dimas tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan wajah ibunya di kampung terus muncul di benaknya. Ia bekerja di kota demi membantu biaya pengobatan sang ibu yang sedang sakit. Jika sampai dipecat, ia tidak tahu bagaimana harus mengirim uang bulan depan. Dalam hati ia terus bertanya mengapa wanita tua itu tega membuat semua pegawai berada dalam situasi sulit. Namun di sisi lain, setiap kali mengingat wajah wanita itu yang tampak sangat kurus dan pakaian lusuh yang dikenakannya, muncul pula rasa iba yang sulit dijelaskan. Dimas merasa ada sesuatu yang tidak beres. Entah mengapa, jauh di dalam hatinya ia yakin wanita itu sedang menyembunyikan sebuah rahasia besar yang belum diketahui siapapun. Sementara itu, di sebuah sudut kota yang jauh dari keramaian, wanita tua tersebut berjalan memasuki sebuah bangunan kosong yang sudah lama terbengkalai. Ia meletakkan seluruh barang yang dibawanya di lantai yang berdebu, lalu duduk sambil memeluk lutut. Untuk pertama kalinya sejak keluar dari toko, wajahnya yang selama ini tampak penuh keberanian berubah menjadi sangat rapuh. Air mata perlahan mengalir di pipinya ketika ia membuka sebungkus roti dan memakannya dengan lahap, seolah sudah lama tidak merasakan makanan yang layak. Dari balik kegelapan bangunan itu terdengar suara lirihnya yang bergetar. "Maafkan aku tidak tahu harus bagaimana lagi." Tidak ada seorang pun yang mendengar ucapan itu. Tidak ada pula yang mengetahui bahwa di balik kebohongan besar yang ia lakukan,
Tersimpan kisah pilu yang sebentar lagi akan mengubah kehidupan banyak orang. Keesokan paginya suasana minimarket tidak lagi seramai biasanya. Para pegawai memang tetap datang tepat waktu, tetapi wajah mereka terlihat murung. Tidak ada lagi candaan ringan saat menyusun barang di rak atau saat membersihkan lantai toko. Semua bekerja dalam diam sambil terus memikirkan laporan kehilangan barang yang nilainya semakin besar setiap hari. Pak Arman berdiri cukup lama di depan meja kasir sambil memandangi laporan stok yang penuh dengan angka merah. Berkali-kali ia menarik napas panjang. Selama bertahun-tahun menjadi kepala toko, baru kali ini ia menghadapi masalah yang begitu aneh. Tidak ada perampok, tidak ada pencuri yang membobol pintu, tetapi barang-barang terus hilang begitu saja. Yang lebih membuatnya bingung, semua pegawai memberikan keterangan yang sama. Mereka mengaku takut menghentikan seorang wanita tua yang selalu datang sambil mengatakan bahwa dirinya adalah pemilik toko. Pak Arman mulai merasa bahwa jika masalah ini tidak segera selesai, bukan hanya pegawainya yang kehilangan pekerjaan, tetapi dirinya pun bisa diberhentikan karena dianggap gagal menjaga operasional toko. Menjelang siang, sebuah mobil dari kantor wilayah berhenti tepat di depan toko. 2 orang petugas audit bersama seorang supervisor turun dengan wajah serius. Kehadiran mereka membuat seluruh pegawai semakin gugup. Mereka langsung memeriksa laporan penjualan, stok gudang, hingga rekaman CCTV beberapa minggu terakhir. Selama hampir 2 jam, ruangan kantor kecil di belakang toko dipenuhi suasana tegang. Berkali-kali video diputar ulang memperlihatkan wanita tua itu masuk, mengambil barang, berjalan menuju pintu keluar, lalu meninggalkan toko tanpa membayar sedikit pun. Tidak sekalipun terlihat ada pegawai yang membantu atau sengaja membiarkannya lewat. Semua hanya berdiri terpaku seolah kehilangan keberanian. Supervisor itu menggeleng pelan. Baginya kejadian tersebut terdengar sangat tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seluruh pegawai bisa percaya begitu saja kepada seseorang yang bahkan identitasnya tidak pernah diperiksa? Siapa sebenarnya wanita ini? Tanya supervisor sambil menghentikan rekaman CCTV tepat pada gambar wajah wanita tua tersebut. Tidak ada satupun pegawai yang mampu menjawab. Dimas hanya menundukkan kepala. Dengan suara pelan ia menjelaskan bahwa sejak pertama kali wanita itu datang, tutur katanya sangat meyakinkan. Ia berbicara seolah mengenal sistem toko, mengetahui aturan kerja pegawai, bahkan berani memberi perintah kepada mereka. Ketika ditanya apakah ada bukti bahwa wanita itu benar-benar pemilik toko, Dimas hanya menggeleng. Ia mengakui kesalahannya karena terlalu takut mengambil tindakan. Pengakuan itu membuat suasana semakin sunyi. Supervisor kemudian berkata dengan nada tegas bahwa rasa takut tidak boleh mengalahkan tanggung jawab. Namun ia juga memahami bahwa para pegawai adalah korban dari kebohongan seseorang yang sangat pandai memainkan keadaan. Keputusan sementara akhirnya diumumkan sore itu. Semua pegawai akan tetap bekerja. Tetapi apabila dalam 1 minggu wanita tersebut kembali berhasil membawa barang keluar tanpa pembayaran, maka seluruh tim toko akan dikenai sanksi berat. Kalimat itu terdengar seperti hukuman yang menggantung di atas kepala mereka. Tidak ada yang tahu kapan wanita tua itu akan datang lagi. Tidak ada pula yang tahu bagaimana cara menghentikannya tanpa menimbulkan keributan. Dimas pulang dengan langkah gontai. Di sepanjang perjalanan menuju kamar kosnya, pikirannya dipenuhi rasa bersalah. Ia merasa telah mengecewakan kepala toko dan rekan-rekannya. Bahkan ia mulai mempertimbangkan untuk mengundurkan diri sebelum benar-benar dipecat. Baginya, kehilangan pekerjaan berarti berhenti mengirim uang kepada ibunya yang sedang sakit di kampung. Sementara itu, jauh dari keramaian kota, wanita tua tersebut sedang duduk di sebuah bangunan tua yang menjadi tempat tinggalnya. Bangunan itu sebenarnya bekas gudang yang sudah lama kosong. Atapnya bocor di banyak tempat, dindingnya dipenuhi lumut, dan angin malam bebas masuk melalui jendela yang pecah. Di sudut ruangan terdapat beberapa kardus bekas yang dijadikan alas tidur. Di dekatnya tersusun rapi barang-barang yang selama ini ia ambil dari minimarket. Tidak ada televisi, tidak ada lemari, bahkan tidak ada kompor. Ia hanya memiliki sebuah panci kecil yang sudah penyok dan sebotol air minum yang hampir habis.
Saat membuka sebungkus mie instan, tangannya bergetar. Ia memakan mie itu dalam keadaan mentah karena tidak memiliki uang untuk membeli gas ataupun kayu bakar. Di sela-sela kunyahan yang berat, air matanya kembali jatuh tanpa mampu ditahan. Tidak banyak orang yang mengetahui bahwa wanita tua itu bernama Bu Ratna. Bertahun-tahun yang lalu ia pernah memiliki keluarga sederhana. Suaminya bekerja sebagai buruh bangunan, sementara ia berjualan makanan keliling. Kehidupan mereka memang tidak mewah, tetapi cukup untuk makan setiap hari. Semua berubah ketika suaminya meninggal akibat kecelakaan kerja. Sejak saat itu Bu Ratna berjuang seorang diri membesarkan anak semata wayangnya. Ia rela bekerja apa saja agar anaknya bisa sekolah tinggi. Namun pengorbanan itu justru berakhir pahit. Setelah anaknya dewasa dan menikah, hubungan mereka perlahan merenggang. Sang anak pindah ke kota lain, jarang memberi kabar, hingga akhirnya benar-benar menghilang tanpa jejak. Bu Ratna berusaha mencari kemana-mana, tetapi usianya yang semakin tua membuat tenaganya habis di jalanan. Tabungan yang sedikit demi sedikit terkumpul, akhirnya habis hanya untuk bertahan hidup. Hari-hari berikutnya menjadi masa paling berat dalam hidup Bu Ratna. Tidak ada lagi pekerjaan yang mau menerima perempuan lanjut usia dengan tubuh yang sudah lemah. Beberapa kali ia mencoba menjadi pembantu rumah tangga, tetapi selalu ditolak karena dianggap tidak cukup kuat. Ia pernah berjualan gorengan dengan modal pinjaman tetangga, tetapi dagangannya tidak laku dan modal itu habis begitu saja. Pada akhirnya ia benar-benar hidup sebatang kara. Banyak malam yang ia lalui tanpa makan sedikit pun. Perutnya sering terasa perih karena hanya diisi air putih. Berkali-kali ia mencoba meminta bantuan kepada orang-orang, tetapi tidak semua orang mau mendengarkan. Sebagian hanya mengusirnya karena mengira ia pengemis yang berpura-pura. Suatu sore, saat berjalan tanpa tujuan, Bu Ratna sempat melihat sebuah berita di televisi yang menyala di depan toko elektronik. Berita itu menampilkan seorang pemilik perusahaan besar yang datang ke salah satu cabangnya dengan pakaian sederhana untuk menguji kejujuran pegawai. Semua pegawai tampak ketakutan dan langsung melayani orang tersebut dengan penuh hormat. Sejak saat itulah sebuah pikiran yang keliru muncul di benaknya. Ia membayangkan jika dirinya berpura-pura menjadi pemilik toko, mungkin orang-orang akan takut menghentikannya. Pikiran itu terus berputar di kepalanya selama berhari-hari. Awalnya ia melawan suara hati yang mengatakan bahwa kebohongan tetaplah kebohongan. Namun rasa lapar yang terus menghimpit membuat akal sehatnya perlahan kalah. Pada akhirnya ia memilih jalan yang tidak seharusnya ditempuh. Ia meyakinkan dirinya bahwa ia hanya akan mengambil sedikit makanan untuk bertahan hidup. Sayangnya, sekali berhasil, ia mengulanginya lagi dan lagi hingga kebohongan itu semakin besar. Sore itu Bu Ratna kembali berdiri di depan cermin kecil yang retak. Ia merapikan rambutnya dengan tangan, mengusap debu yang menempel di bajunya, lalu berlatih berbicara dengan suara tegas. "Saya pemilik toko ini," ucapnya berulang kali. Kalimat itu kini telah menjadi tameng yang selalu ia gunakan untuk menutupi rasa takutnya sendiri. Padahal setiap kali mengucapkannya, hatinya terasa sesak. Ia sadar bahwa apa yang dilakukan adalah dosa dan telah menyusahkan banyak orang yang tidak bersalah. Namun setiap kali membayangkan tidur dalam keadaan lapar, keberaniannya kembali muncul. Ia tidak menyadari bahwa kebohongan yang dianggapnya sebagai jalan keluar justru sedang menyeret banyak pegawai ke jurang kesulitan. Di minimarket, Dimas diam-diam mulai melakukan penyelidikan sendiri. Ia tidak percaya bahwa wanita tua itu adalah orang jahat sejak awal. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang selalu membuat Dimas merasa iba. Sepulang kerja, ia mencoba mengikuti arah kepergian wanita tersebut berdasarkan rekaman CCTV luar toko. Ia bertanya kepada tukang parkir, pedagang kaki lima, hingga sopir angkot yang sering mangkal di sekitar jalan. Sebagian besar memang mengenal sosok wanita itu. Mereka mengatakan bahwa wanita tersebut sering terlihat berjalan sendirian sambil membawa kantong plastik hitam. Tidak pernah ada keluarga yang menjemputnya. Tidak pernah ada rumah yang benar-benar ia tinggali. Informasi itu membuat hati Dimas semakin tidak tenang. Jika benar wanita itu hidup sebatang kara,
Mengapa ia memilih menyamar sebagai pemilik toko daripada meminta bantuan secara jujur? Malam itu hujan turun sangat deras. Di dalam bangunan kosong yang menjadi tempat tinggalnya, Bu Ratna duduk memeluk lutut sambil mendengarkan suara petir yang bersahut-sahutan. Atap yang bocor membuat air hujan menetes tepat di samping tempat tidurnya. Ia menatap langit-langit yang gelap sambil berbisik lirih. Ya Allah, apakah besok aku masih harus berbohong lagi agar bisa makan? Air matanya jatuh satu demi satu. Pada saat yang sama, tanpa ia sadari, dari kejauhan ada sepasang mata yang sedang memperhatikannya. Dimas akhirnya berhasil mengikuti jejak wanita itu hingga menemukan tempat tinggalnya. Saat melihat kondisi bangunan reot dan kehidupan Bu Ratna yang begitu memprihatinkan, Dimas berdiri mematung. Dadanya terasa sesak. Selama ini ia mengira wanita itu hanya penipu licik. Namun kenyataan yang terbentang di depan matanya jauh lebih menyakitkan. Ia pun sadar bahwa besok ia harus mengambil keputusan yang akan mengubah nasib semua orang, baik dirinya, para pegawai, maupun Bu Ratna sendiri. Pagi itu Dimas datang ke toko jauh lebih awal daripada biasanya. Semalaman ia hampir tidak memejamkan mata setelah melihat sendiri bagaimana Bu Ratna hidup di sebuah bangunan kosong yang nyaris roboh. Bayangan wanita tua itu memakan mie instan mentah sambil menangis terus menghantuinya. Ia sadar bahwa Bu Ratna telah melakukan kesalahan besar dengan berpura-pura menjadi pemilik toko dan membawa barang tanpa membayar. Namun di sisi lain, ia juga tidak mampu menghilangkan rasa iba yang begitu kuat. Berkali-kali ia bertanya kepada dirinya sendiri, apakah hukum harus ditegakkan tanpa melihat alasan di balik perbuatan seseorang, ataukah belas kasih masih memiliki tempat bagi orang yang terdesak oleh keadaan? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya hingga membuat langkahnya terasa berat ketika memasuki ruang kantor. Pak Arman yang melihat wajah Dimas langsung menyadari bahwa anak buahnya sedang menyembunyikan sesuatu. Dengan nada lembut, ia meminta Dimas menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah menarik napas panjang, Dimas akhirnya mengaku bahwa ia telah mengikuti Bu Ratna semalam dan menemukan tempat tinggalnya. Ruangan itu mendadak hening ketika semua pegawai mendengar bahwa wanita yang selama ini mereka anggap penipu ternyata hidup seorang diri di sebuah gudang kosong tanpa listrik, tanpa keluarga, dan hampir tanpa makanan. Pak Arman terdiam cukup lama setelah mendengar cerita tersebut. Sebagai kepala toko, ia memiliki tanggung jawab menjaga aset perusahaan. Namun sebagai manusia, hatinya tidak bisa mengabaikan penderitaan seorang perempuan lanjut usia yang hidup dalam kemiskinan. Ia lalu menghubungi supervisor kantor wilayah dan menjelaskan hasil penyelidikan Dimas. Sayangnya, jawaban yang diterima tidak seperti yang diharapkan. Supervisor tetap memerintahkan agar wanita itu dihentikan jika datang kembali. Menurutnya, rasa iba tidak boleh menghapus fakta bahwa kerugian toko sudah mencapai jutaan rupiah. Ia bahkan memberitahu bahwa hari itu kantor wilayah akan mengirim petugas keamanan untuk berjaga secara diam-diam. Jika Bu Ratna kembali mengambil barang tanpa membayar, seluruh kejadian akan langsung dilaporkan kepada pihak berwajib. Mendengar keputusan itu, hati Dimas semakin gelisah. Ia memahami alasan perusahaan, tetapi ia juga membayangkan bagaimana nasib Bu Ratna jika harus menjalani sisa hidupnya di balik jeruji besi. Menjelang siang, suasana toko kembali dipenuhi pelanggan. Beberapa ibu rumah tangga sibuk memilih kebutuhan dapur, anak-anak membeli makanan ringan sepulang sekolah, sementara kasir melayani antrean yang terus bertambah. Di balik keramaian itu, 2 orang petugas keamanan berpakaian biasa berdiri di beberapa sudut toko sambil berpura-pura menjadi pembeli. Mata mereka terus memperhatikan pintu masuk. Setiap pegawai bekerja dengan perasaan tegang. Tidak ada yang berbicara lebih dari seperlunya. Semua menunggu sesuatu yang belum tentu terjadi. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Jarum jam seakan berhenti bergerak. Dimas beberapa kali melirik ke arah pintu kaca otomatis sambil berharap Bu Ratna tidak datang hari itu. Dalam hati ia berdoa agar wanita tua itu memilih jalan lain sehingga semuanya dapat diselesaikan tanpa keributan. Harapan Dimas ternyata tidak menjadi kenyataan. Tepat ketika jam menunjukkan pukul 1 siang, pintu otomatis terbuka perlahan.
Bu Ratna melangkah masuk dengan pakaian yang sama seperti biasanya. Wajahnya tampak lebih pucat dibanding hari-hari sebelumnya. Langkahnya pun tidak sekuat dulu. Meski demikian, ia tetap berusaha berjalan tegak sambil menatap sekeliling toko. Beberapa pegawai langsung saling berpandangan. Petugas keamanan yang menyamar mulai mengikuti gerak-geriknya dari kejauhan. Bu Ratna mendekati rak beras, mengambil satu karung kecil, lalu memasukkannya ke dalam troli. Setelah itu ia mengambil minyak goreng, gula, telur, susu, dan beberapa bungkus roti. Setiap kali tangannya menyentuh barang, jantung Dimas berdegup semakin cepat. Ia tahu bahwa beberapa menit lagi semuanya akan berubah. Namun ia masih berharap dapat berbicara dengan Bu Ratna sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Ketika Bu Ratna sampai di dekat kasir, Dimas memberanikan diri melangkah mendekat. Dengan suara yang sangat pelan agar pelanggan lain tidak mendengar, ia berkata, "Bu, saya sudah tahu Ibu tinggal di mana. Saya juga tahu Ibu sedang kesulitan. Tolong jangan lakukan ini lagi. Mari kita cari jalan keluar bersama." Mendengar kalimat itu, wajah Bu Ratna langsung berubah pucat. Matanya membesar penuh keterkejutan. Untuk pertama kalinya sejak semua kejadian ini dimulai, kepercayaan dirinya runtuh seketika. Bibirnya bergetar. Ia sadar bahwa rahasianya telah diketahui. Namun rasa malu yang begitu besar membuatnya memilih mempertahankan kebohongan. Dengan suara yang lebih keras ia kembali berkata, "Kamu jangan mengarang cerita. Saya pemilik toko ini. Tidak ada yang boleh melarang saya mengambil barang." Kalimat itu terdengar lebih lemah daripada sebelumnya, seolah bahkan dirinya sendiri sudah tidak lagi mempercayainya. Belum sempat Bu Ratna melangkah menuju pintu keluar, dua petugas keamanan segera menghampiri. Salah seorang di antaranya meminta Bu Ratna menunjukkan identitas sebagai pemilik toko. Seketika suasana minimarket berubah menjadi gaduh. Para pelanggan berhenti berbelanja dan mulai memperhatikan. Ada yang mengeluarkan telepon genggam untuk merekam, ada pula yang berbisik-bisik penasaran. Bu Ratna mencoba mempertahankan ucapannya, tetapi ketika diminta menunjukkan kartu identitas atau surat apapun, ia hanya mampu menundukkan kepala. Tangannya mulai gemetar hebat. Keringat dingin membasahi wajahnya. Semua keberanian yang selama ini ia tunjukkan perlahan menghilang. Untuk pertama kalinya, ia tidak mampu lagi mengucapkan bahwa dirinya adalah pemilik toko. Dalam keheningan yang menyelimuti seluruh ruangan, Bu Ratna akhirnya menjatuhkan kantong plastik yang dibawanya. Satu persatu barang belanjaan berserakan di lantai. Suara tangisnya pecah begitu saja. Ia berlutut sambil memegang kedua tangan petugas keamanan. Dengan napas yang tersengal-sengal, ia berkata bahwa dirinya bukan pemilik toko. Ia hanyalah seorang perempuan tua yang sudah beberapa hari tidak makan dengan layak. Ia mengaku sengaja berpura-pura karena takut diusir apabila meminta makanan. Ia mengira orang-orang akan lebih percaya kepada seseorang yang mengaku memiliki kekuasaan daripada kepada orang miskin yang memohon belas kasihan. Kalimat-kalimat itu keluar disertai isak tangis yang membuat seluruh isi toko terdiam. Bahkan beberapa pelanggan yang sejak tadi merekam perlahan menurunkan telepon mereka. Tidak sedikit yang mulai mengusap air mata karena tak menyangka cerita di balik kebohongan itu begitu memilukan. Pak Arman yang sejak tadi memperhatikan dari kejauhan akhirnya menghampiri Bu Ratna. Dengan suara tenang, ia meminta semua pelanggan memberi ruang agar wanita tua itu bisa duduk. Ia kemudian memberikan sebotol air mineral dan sebungkus roti. Bu Ratna menerimanya dengan tangan gemetar. Sebelum sempat memakan roti itu, ia justru menangis semakin keras. Ia berkata bahwa selama hidupnya ia tidak pernah membayangkan harus mencuri demi bertahan hidup. Ia malu kepada almarhum suaminya, malu kepada anaknya yang entah berada di mana, dan malu kepada Tuhan karena telah membiarkan rasa lapar mengalahkan kejujuran. Mendengar pengakuan itu, Dimas tidak mampu lagi menahan air mata. Ia menyadari bahwa di balik setiap kesalahan seseorang, terkadang tersembunyi penderitaan yang tidak pernah diketahui orang lain. Meski demikian, masalah belum selesai. Supervisor kantor wilayah datang beberapa saat kemudian setelah menerima laporan dari petugas keamanan.
Ia mendengarkan seluruh pengakuan Bu Ratna tanpa memotong sedikit pun. Wajahnya memang terlihat tegas, tetapi sorot matanya berubah ketika mengetahui kondisi wanita tua tersebut. Ia menjelaskan bahwa perusahaan tidak bisa mengabaikan kerugian yang telah terjadi. Namun ia juga tidak ingin mengambil keputusan hanya berdasarkan kemarahan. Setelah berdiskusi dengan Pak Arman, ia memutuskan untuk membawa Bu Ratna ke kantor terlebih dahulu agar semua persoalan diselesaikan secara baik-baik. Keputusan itu membuat Bu Ratna semakin ketakutan. Ia membayangkan dirinya akan dipenjara. Dengan tubuh yang lemah, ia berdiri perlahan sambil terus menangis dan memohon agar diberi kesempatan memperbaiki kesalahannya. Saat mobil yang membawa Bu Ratna mulai meninggalkan halaman toko, langit yang sejak pagi cerah tiba-tiba berubah mendung. Dimas berdiri memandang mobil itu hingga menghilang di tikungan jalan. Hatinya dipenuhi perasaan yang sulit dijelaskan. Ia tidak tahu apakah hari itu merupakan akhir dari semua masalah, atau justru awal dari ujian yang lebih besar. Di sisi lain, Bu Ratna hanya mampu memejamkan mata sambil terus beristighfar di dalam mobil. Ia merasa kebohongan yang selama ini ia bangun akhirnya runtuh di hadapan semua orang. Kini ia harus menghadapi akibat dari perbuatannya. Meskipun jauh di lubuk hatinya masih tersimpan secercah harapan bahwa Tuhan akan membukakan jalan untuk memperbaiki hidupnya. Tanpa disadari oleh siapapun, keputusan yang akan diambil di kantor wilayah sore itu bukan hanya menentukan nasib Bu Ratna, tetapi juga menjadi titik awal perubahan besar yang akan menguji hati setiap orang yang terlibat dalam kisah ini. Suasana di kantor wilayah perusahaan sore itu terasa sangat sunyi. Bu Ratna duduk di sebuah kursi dengan kepala tertunduk. Tangannya terus menggenggam ujung bajunya yang sudah lusuh. Sejak tiba di tempat itu, ia hampir tidak berani mengangkat wajah. Sesekali terdengar suara isaknya yang tertahan. Di hadapannya duduk Pak Arman, Dimas, dan supervisor wilayah. Berkas laporan kehilangan barang tergeletak di atas meja sebagai bukti bahwa kerugian yang ditimbulkan bukanlah jumlah yang sedikit. Namun tidak seorang pun langsung berbicara. Mereka seolah memberi kesempatan kepada Bu Ratna untuk menenangkan dirinya lebih dahulu. Keheningan itu justru membuat wanita tua tersebut semakin merasa bersalah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasakan betapa berat beban kebohongan yang selama ini ia pikul. Ia sadar bahwa bukan hanya perusahaan yang dirugikan, tetapi juga para pegawai yang nyaris kehilangan pekerjaan akibat ulahnya. Setelah beberapa saat, supervisor membuka pembicaraan dengan suara yang tenang. Ia tidak memarahi Bu Ratna ataupun meninggikan nada bicaranya. Ia hanya bertanya satu hal, mengapa Bu Ratna memilih berpura-pura menjadi pemilik toko daripada meminta bantuan dengan jujur? Pertanyaan sederhana itu justru membuat air mata Bu Ratna kembali mengalir deras. Dengan suara yang bergetar ia mengaku bahwa rasa malu telah menguasai dirinya selama bertahun-tahun. Ia pernah mencoba meminta makan kepada beberapa orang, tetapi lebih sering diusir daripada ditolong. Ada yang menuduhnya malas bekerja, ada pula yang menganggapnya hanya berpura-pura miskin. Penolakan demi penolakan membuat harga dirinya hancur. Hingga suatu hari ia berpikir bahwa orang lebih mudah menghormati seseorang yang mengaku memiliki kekuasaan daripada orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Pikiran itulah yang akhirnya menyeretnya ke dalam kebohongan yang semakin lama semakin besar. Pak Arman mendengarkan pengakuan itu dengan hati yang campur aduk. Sebagai kepala toko, ia masih mengingat wajah para pegawai yang ketakutan setiap kali Bu Ratna datang. Ia juga teringat bagaimana dirinya harus mempertanggungjawabkan selisih stok kepada kantor pusat. Namun melihat wanita tua itu menangis tanpa henti, kemarahannya perlahan berubah menjadi rasa iba. Ia berkata bahwa setiap manusia memang bisa melakukan kesalahan ketika berada dalam keadaan terdesak, tetapi kesalahan tidak boleh dijadikan kebiasaan. Kebohongan yang awalnya hanya untuk mendapatkan makanan akhirnya berkembang menjadi tindakan yang merugikan banyak orang. Ia berharap Bu Ratna benar-benar memahami bahwa setiap keputusan memiliki akibat, bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang-orang yang tidak bersalah. Di tengah pembicaraan itu, Dimas tiba-tiba meminta izin berbicara. Dengan penuh hormat ia mengusulkan agar perusahaan mempertimbangkan jalan damai. Menurutnya,
Bu Ratna memang harus bertanggung jawab atas perbuatannya, tetapi hukuman tidak selalu harus berbentuk penjara. Dimas mengaku rela menyisihkan sebagian gajinya setiap bulan untuk membantu mengganti kerugian secara bertahap apabila perusahaan mengizinkan. Ucapan itu membuat semua orang di ruangan terdiam. Supervisor memandang Dimas cukup lama. Ia kagum melihat kepedulian pegawai muda tersebut, tetapi ia juga mengingatkan bahwa tanggung jawab tidak boleh dipikul oleh orang yang tidak bersalah. Meski begitu, usulan Dimas membuka pintu diskusi yang lebih manusiawi dibanding sekadar mencari siapa yang harus dihukum. Sementara itu, berita tentang wanita yang mengaku sebagai pemilik toko ternyata sudah menyebar di lingkungan sekitar minimarket. Banyak orang yang sebelumnya hanya melihat potongan video ketika Bu Ratna ditangkap mulai mengetahui cerita sebenarnya. Beberapa pelanggan datang ke toko untuk bertanya kepada Pak Arman. Ada yang merasa kasihan setelah mengetahui kondisi Bu Ratna, tetapi tidak sedikit pula yang tetap mengecam tindakannya. Perdebatan pun muncul di antara masyarakat. Sebagian mengatakan bahwa rasa lapar bukan alasan untuk berbohong dan mengambil barang tanpa izin. Sebagian lainnya berpendapat bahwa masyarakat juga perlu lebih peka terhadap orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan. Peristiwa itu tanpa disadari menjadi bahan renungan bagi banyak orang. Mereka mulai menyadari bahwa seseorang yang tampak tegar di luar bisa saja sedang memikul penderitaan yang sangat berat. Menjelang petang, supervisor akhirnya mengambil keputusan sementara. Perusahaan memutuskan untuk tidak langsung membawa perkara tersebut ke jalur hukum. Sebagai gantinya, mereka akan bekerja sama dengan pihak kelurahan dan dinas sosial untuk memastikan kondisi Bu Ratna serta mencari solusi yang lebih baik. Keputusan itu bukan berarti kesalahan Bu Ratna diabaikan, melainkan memberikan kesempatan baginya untuk bertanggung jawab dengan cara yang lebih membangun. Bu Ratna langsung bersujud sambil menangis. Berkali-kali ia mengucapkan terima kasih dan memohon maaf kepada seluruh pegawai. Ia berjanji tidak akan pernah lagi mengulangi kebohongan yang telah membuat banyak orang menderita. Air mata penyesalan yang mengalir saat itu terasa jauh lebih tulus dibanding semua tangisan yang pernah ia keluarkan sebelumnya. Beberapa hari kemudian, petugas sosial bersama Dimas mendatangi bangunan kosong tempat Bu Ratna tinggal. Mereka terkejut melihat kondisi tempat itu yang sangat memprihatinkan. Atapnya hampir roboh, lantainya lembab, dan tidak ada fasilitas yang layak untuk ditinggali manusia. Setelah melakukan pendataan, petugas segera mengurus agar Bu Ratna mendapatkan tempat tinggal sementara yang lebih aman. Mereka juga membantu mengurus dokumen kependudukan yang selama ini hilang sehingga Bu Ratna bisa memperoleh akses bantuan sosial. Melihat perhatian yang mulai berdatangan, Bu Ratna kembali menangis. Selama bertahun-tahun ia merasa hidup sendirian dan tidak dianggap oleh siapapun. Kini, ketika ia mengakui kesalahannya dengan jujur, justru banyak tangan yang mulai terulur untuk membantunya bangkit. Perubahan terbesar justru terjadi pada diri Bu Ratna sendiri. Setiap pagi ia membantu membersihkan musala di dekat tempat tinggal sementaranya. Siang hari ia ikut memasak di dapur umum yang dikelola warga, bukan karena dibayar, tetapi sebagai bentuk rasa syukur atas kesempatan kedua yang ia terima. Ia tidak lagi malu mengakui bahwa dirinya pernah melakukan kesalahan. Sebaliknya, ia sering menceritakan pengalamannya kepada warga lain agar tidak ada orang yang memilih jalan kebohongan ketika menghadapi kesulitan hidup. Baginya, kejujuran memang tidak selalu langsung mendatangkan kemudahan, tetapi kebohongan pada akhirnya pasti akan membawa penderitaan yang jauh lebih besar. Suatu sore, Dimas kembali mengunjungi Bu Ratna sambil membawa beberapa kebutuhan pokok. Kali ini wanita tua itu menolak dengan halus ketika Dimas hendak memberikannya terlalu banyak bantuan. Ia berkata bahwa ia ingin belajar hidup dengan cara yang benar. Jika memang membutuhkan sesuatu, ia akan mengatakannya secara jujur tanpa berpura-pura menjadi siapapun. Mendengar ucapan tersebut, Dimas tersenyum lega. Ia merasa semua perjuangan dan kegelisahan yang selama ini ia rasakan tidak sia-sia. Ia melihat sendiri bagaimana penyesalan yang tulus mampu mengubah hati seseorang. Pak Arman yang ikut datang pun mengangguk pelan. Ia percaya bahwa kesempatan kedua harus diberikan kepada mereka yang benar-benar ingin memperbaiki diri.
Meski kehidupan Bu Ratna mulai berubah, satu pertanyaan besar masih belum menemukan jawaban. Di manakah anak kandungnya yang selama bertahun-tahun tidak pernah memberi kabar? Setiap malam sebelum tidur, Bu Ratna masih menyimpan sebuah foto lama yang sudah mulai pudar. Dalam foto itu tampak seorang anak laki-laki kecil sedang tersenyum sambil memeluk kedua orang tuanya. Bu Ratna selalu menatap foto tersebut dengan mata berkaca-kaca. Di dalam hatinya masih tersimpan harapan bahwa suatu hari nanti ia bisa bertemu kembali dengan darah dagingnya dan meminta maaf karena tidak mampu menjadi ibu yang sempurna. Tanpa ia sadari, di belahan kota yang lain, seseorang sedang melihat berita tentang dirinya di televisi. Orang itu terkejut ketika mengenali wajah Bu Ratna yang muncul di layar. Dengan tangan gemetar, ia berbisik pelan, "Ibu, apakah itu benar-benar ibu?" Kalimat itu menjadi awal dari pertemuan yang akan mengubah akhir kisah ini dan menjadi penutup penuh haru pada bab berikutnya. Pagi itu langit tampak cerah setelah beberapa hari hujan mengguyur kota. Bu Ratna sedang menyapu halaman rumah singgah tempat ia tinggal sementara. Wajahnya memang masih dipenuhi kerutan, tetapi sorot matanya tidak lagi dipenuhi ketakutan seperti dahulu. Sejak memilih meninggalkan kebohongan, hidupnya perlahan berubah. Ia membantu membersihkan musala, ikut memasak bersama warga, dan sesekali membantu melipat kardus di sebuah warung sebagai pekerjaan ringan. Meskipun penghasilannya tidak besar, setiap rupiah yang ia terima terasa jauh lebih menenangkan daripada semua barang yang dahulu ia ambil dengan cara yang salah. Di dalam hatinya, ia terus memohon agar diberi kesempatan untuk menebus kesalahan kepada semua orang yang pernah dirugikannya. Sementara itu, di kota yang berbeda, seorang pria berusia sekitar 35 tahun bernama Andi tidak mampu mengalihkan pandangannya dari layar televisi. Sebuah berita lokal menayangkan kisah seorang wanita lanjut usia yang sempat mengaku sebagai pemilik toko karena terdesak keadaan. Ketika kamera menyorot wajah wanita itu dari dekat, tubuh Andi langsung bergetar. Ia mengenali wajah yang sudah bertahun-tahun tidak ditemuinya. Kerutan di wajah itu memang semakin banyak, rambutnya telah memutih, tetapi tidak mungkin ia salah mengenali perempuan yang telah melahirkannya. Air mata langsung mengalir di pipinya. Selama ini ia mengira ibunya telah tinggal bersama kerabat di kampung. Kesibukan bekerja dan berbagai masalah keluarga membuatnya semakin jarang mencari kabar, hingga akhirnya hubungan mereka benar-benar terputus. Penyesalan yang selama ini terkubur mendadak menyeruak memenuhi dadanya. Tanpa membuang waktu, Andi segera mencari alamat rumah singgah yang disebutkan dalam berita tersebut. Perjalanan yang biasanya terasa biasa kini menjadi perjalanan paling panjang dalam hidupnya. Sepanjang jalan ia hanya bisa mengingat masa kecilnya. Ia teringat bagaimana ibunya rela tidak makan agar dirinya bisa bersekolah. Ia teringat saat ibunya berjalan kaki menjajakan makanan dari kampung ke kampung demi membeli seragam sekolah. Semua kenangan itu membuat dadanya semakin sesak. Ia sadar bahwa selama bertahun-tahun dirinya terlalu sibuk mengejar kehidupan sendiri hingga lupa memastikan apakah perempuan yang telah berkorban untuknya masih hidup dengan layak. Di rumah singgah, Bu Ratna sedang duduk mengaji setelah selesai membersihkan halaman. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang berlari tergesa-gesa. Ketika ia mengangkat wajah, seorang pria berdiri beberapa meter di depannya dengan mata yang dipenuhi air mata. Keduanya saling memandang dalam diam. Bu Ratna sempat mengernyitkan dahi karena tidak langsung mengenali wajah pria yang kini telah dewasa. Namun saat pria itu memanggil lirih, "Ibu," tubuh Bu Ratna seketika bergetar. Mushaf yang berada di pangkuannya terjatuh ke lantai. Ia berdiri perlahan sambil menatap wajah pria itu lebih dekat. Bibirnya bergetar hebat sebelum akhirnya mengucapkan satu nama yang selama bertahun-tahun hanya bisa ia sebut dalam doa. "Andi, benarkah itu kamu?" Andi langsung berlari memeluk ibunya dengan erat. Tangis keduanya pecah tanpa mampu dibendung. Tidak ada kalimat yang mampu menggambarkan rasa rindu yang telah tersimpan selama bertahun-tahun. Warga rumah singgah yang menyaksikan pertemuan itu ikut menitikkan air mata. Andi terus meminta maaf karena telah lalai mencari keberadaan ibunya. Ia mengaku sempat berpindah-pindah pekerjaan dan kehilangan kontak dengan keluarga sehingga mengira ibunya tinggal bersama saudara.
Bu Ratna mengusap kepala anaknya sambil menangis. Ia tidak ingin lagi mencari siapa yang paling bersalah. Baginya, pertemuan kembali dengan anak kandungnya adalah anugerah yang tidak pernah ia bayangkan akan terjadi. Beberapa hari kemudian Andi datang bersama istrinya dan kedua anaknya. Mereka meminta Bu Ratna pulang dan tinggal bersama keluarga. Awalnya Bu Ratna menolak dengan halus. Ia merasa belum pantas menikmati kebahagiaan setelah kesalahan yang pernah dilakukannya. Namun Pak Arman dan Dimas meyakinkan bahwa penyesalan yang tulus harus diikuti dengan keberanian menerima kesempatan untuk memperbaiki hidup. Mereka juga mengatakan bahwa memaafkan bukan berarti melupakan kesalahan, tetapi memilih membuka jalan bagi perubahan. Mendengar nasihat itu, Bu Ratna akhirnya mengangguk sambil tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, senyum itu muncul tanpa dibayangi rasa takut ataupun kebohongan. Sebelum meninggalkan kota, Bu Ratna meminta diantar kembali ke minimarket tempat semua peristiwa itu bermula. Ia datang bukan untuk mengambil barang, melainkan untuk mengucapkan terima kasih dan meminta maaf sekali lagi. Seluruh pegawai menyambutnya dengan hangat. Bu Ratna berdiri di depan mereka sambil menundukkan kepala. Dengan suara yang masih bergetar, ia berkata bahwa rasa lapar memang sangat menyakitkan. Tetapi kebohongan hanya akan melahirkan penderitaan yang lebih besar. Ia berterima kasih kepada Dimas yang tidak hanya melihat kesalahannya, tetapi juga melihat penderitaan yang tersembunyi di baliknya. Ia juga berterima kasih kepada Pak Arman dan perusahaan yang memilih jalan penyelesaian dengan hati nurani tanpa mengabaikan tanggung jawab. Sejak kejadian itu, Dimas semakin yakin bahwa kejujuran dan kepedulian harus berjalan berdampingan. Ia belajar bahwa menegakkan aturan tetap penting, tetapi mendengarkan keadaan seseorang juga tidak kalah penting. Pak Arman pun mengadakan program kecil di toko berupa rak donasi makanan yang boleh diisi pelanggan secara sukarela, untuk membantu warga yang benar-benar membutuhkan melalui jalur yang tepat. Program itu mendapat sambutan baik dari masyarakat. Banyak pelanggan yang ikut menyumbangkan beras, mie instan, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya. Dari sebuah peristiwa yang menyedihkan, lahirlah kebiasaan baik yang membawa manfaat bagi banyak orang. Beberapa bulan kemudian kehidupan Bu Ratna benar-benar berubah. Ia tinggal bersama anak dan cucunya. Meski tubuhnya tidak lagi sekuat dahulu, ia mengisi hari-harinya dengan merawat cucu, membantu pekerjaan rumah, dan mengikuti pengajian di lingkungan tempat tinggalnya. Sesekali ia masih mengunjungi rumah singgah untuk berbagi pengalaman kepada orang-orang yang sedang mengalami kesulitan hidup. Ia selalu mengingatkan bahwa tidak ada keadaan sesulit apapun yang layak dijadikan alasan untuk mempertahankan kebohongan. Ia adalah saksi hidup bahwa satu kebohongan kecil dapat berkembang menjadi masalah besar. Tetapi satu pengakuan yang jujur juga mampu membuka pintu pertolongan yang tidak pernah disangka. Kisah Bu Ratna menjadi pelajaran berharga bagi semua orang yang mengenalnya. Kemiskinan bukanlah aib, tetapi kehilangan kejujuran dapat membawa seseorang pada penderitaan yang lebih berat. Di sisi lain, janganlah mudah menghakimi hanya dari apa yang terlihat di permukaan. Bisa jadi seseorang melakukan kesalahan karena sedang berada di titik paling rapuh dalam hidupnya. Menegakkan aturan tetap harus dilakukan, namun jika memungkinkan, sertailah dengan empati dan kepedulian agar penyelesaian yang diambil tidak hanya menghadirkan keadilan, tetapi juga memberi kesempatan bagi perubahan. Begitulah akhir perjalanan Bu Ratna, seorang wanita yang pernah tersesat oleh rasa putus asa, tetapi akhirnya menemukan jalan pulang melalui penyesalan, kejujuran, dan kasih sayang dari orang-orang di sekitarnya. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga selesai. Semoga cerita ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga kejujuran, memperbanyak rasa syukur, dan menumbuhkan kepedulian kepada sesama. Jangan lupa dukung channel Cerita Kehidupan dengan menyukai video ini, membagikannya kepada keluarga dan teman, serta berlangganan agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai bertemu di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.